Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulin Cici, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi tentang makroekonomi dari bab 1 sampai bab 7. Berikut adalah penjelasannya. Materi dari bab 1 sampai bab 7 dalam buku ekonomi makro saling berkaitan karena semuanya membahas bagaimana perekonomian suatu negara bekerja secara menyeluruh. Hubungan antar bab dapat dijelaskan sebagai berikut. Bab 1, ekonomi makro. Bab ini menjadi dasar utama yang menjelaskan pengertian ekonomi makro, pelaku ekonomi, dan pasar-pasar dalam perekonomian. Di sini dijelaskan bahwa tujuan ekonomi makro adalah menjaga kestabilan ekonomi seperti pertumbuhan, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Setelah memahami dasar ekonomi makro, pada bab 2 ini menjelaskan pandangan klasik bahwa pasar dapat bekerja secara otomatis mencapai keseimbangan produksi, tenaga kerja, dan uang dianggap fleksibel sehingga ekonomi akan stabil dengan sendirinya. Bab ini bab 3 pasar barang. Bab ini membahas bagaimana pendapatan nasional terbentuk melalui konsumsi, investasi, dan pengeluaran agregat. Konsep multiplier menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran akan mempengaruhi pendapatan nasional. Pada bab 4, bab ini melanjutkan pembahasan pasar barang dengan teori Keynes. Keynes menjelaskan bahwa perekonomian tidak selalu otomatis seimbang seperti pandangan klasik. Karena itu diperlukan campur tangan pemerintah. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan krisis. Setelah memahami peran pasar uang dalam teori Keynes, bab 5 menjelaskan bagaimana bank sentral mengatur sejumlah uang beredar dan suku bunga untuk memengaruhi investasi, konsumsi, dan stabilitas ekonomi. Bab 6 pada bab ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui pajak dan pengeluaran negara APBN. Kebijakan fiskal digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan ekonomi makro. Pada bab terakhir, bab ini memperluas pembahasan ekonomi makro ke hubungan internasional, perdagangan luar negeri, ekspor-impor, dan hubungan ekonomi antar negara mempengaruhi pendapatan nasional, nilai tukar, dan keseimbangan ekonomi suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari bab 1 sampai 7 membentuk alur yang sangat berhubungan, dimulai dari dasar ekonomi makro, kemudian memahami teori klasik dan Keynes, dilanjutkan dengan pasar barang, pasar uang, dan tenaga kerja, lalu masuk ke kebijakan moneter dan fiskal, hingga akhirnya melihat bagaimana ekonomi bekerja dalam perekonomian terbuka. Semua bab tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah, bank sentral, dan hubungan internasional. Baik, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai makroekonomi dari bab 1 sampai 7. Semoga penjelasan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.